Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Komandan Wang, apakah kau mencoba memulai perang saudara? Mereka adalah orang-orang dari agama nasional kita, dan dia adalah wanita suci kita. Jika kau tidak dengan cepat menangkap sandera-sandera itu, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Apakah kau sudah gila? Wajah lelaki tua itu sedikit berkedut. Baru kemudian ia mengangkat tangannya memerintahkan semua insinyur jiwa untuk menurunkan senjata mereka. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati. Meskipun dia yakin akan melawan Ma Xiaotao dalam pertempuran, dia takut akan kerugian yang akan diterimanya. Namun, Ma Xiaotao mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan semua orang ini, pelarian Wu Yuhao akan terbantu jika dia bisa menghentikan mereka. Itu sebabnya dia memprovokasinya. Jika mereka memulai pertarungan di sini, itu tentu saja akan memberi keuntungan besar bagi tim Wu Yuhao. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan oleh legiun tiran jahat ini kepadanya. Dari ekspresi pemimpin mereka, dia bisa mengatakan bahwa mereka membenci para masro jahat. Namun meski demikian, mereka tidak berani menentang karena kultus roh suci telah dinyatakan sebagai agama nasional Kekaisaran Liu. Kejar mereka, mereka tidak mungkin berlari terlalu jauh ke selatan. Juga gunakan alat jiwa komunikasi jarak jauh kita untuk memberitahu penjaga kota untuk melepaskan semua alat jiwa pengintai udara yang mereka miliki. Sampaikan pesan ini. 100 harus tinggal di sini dan menjaga kota mata terbit. Sisanya harus mengikutiku. Saat dia berbicara, pria tua sudah naik ke udara. Sayap yang sangat besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya, dan 12 cahaya secara bersamaan melesat keluar, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang menembak ke kejauhan. Ma Xiaotao berkata, "Kita akan memeriksanya juga, Penatua. Kalian berdua bisa tinggal di belakang. 3 saudara Zong akan mengikutiku." Ma Xiaotao segera membuat keputusan cepat. Setelah sedikit menggerakkan matanya, dia tidak tahu di mana Wu Yuhao berada. Yuhao belum memberitahunya bahwa dia akan tinggal di kota matahari terbit. Sebagai gantinya, Ma Xiaotao akan menginstruksikannya untuk melarikan diri dari Mas Roh Jahat dan berkumpul kembali di Shrek setelah rencana mereka diselesaikan. Dengan kondisi Ma Xiaotao saat ini, energi jahat di tubuhnya tidak akan bekerja setidaknya selama seminggu. Jika dia tidak bertarung, periode waktu ini bisa diperpanjang. Melihat bahwa legiun tiran jahat kuat ini, dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka pergi sebelum Wu Yuhao dan yang lainnya pergi. Jika mereka bisa mengejarnya, apa gunanya itu? Di sisi lain, dia dapat menggunakan nama kultus roh suci untuk merebut mereka ketika saatnya tiba. Alasan mengapa dia tidak ingin kedua tetua mengikutinya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan dua Feng Hao Dolo jahat ini. Selain itu, saudara-saudara Zong hanya bisa mendengarkan perintahnya sekarang karena mereka telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Rencana Ma Xiaotao tidak buruk, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa adik laki-lakinya yang paling dia khawatirkan sebenarnya masih berada di kota matahari terbit dan tidak jauh darinya. Beberapa Mas Roja di sekitarnya tidak keberatan sama sekali. Pertama-tama merekalah yang membiarkan Sandra melarikan diri akibatnya. Pilihan Ma Xiaotao untuk mengejar mereka adalah wajar. Selain itu, dia bahkan meninggalkan kedua tetua. 200 sinar cahaya biru selain Ma Xiaotao dan ketiga saudara Zong terbang ke kejauhan seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di sisi para penatua kultus roh suci, penatua ketiga dan keempat saling memandang dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa Ma Xiaotao berusaha menyisihkan mereka? Namun, dia adalah orang yang akan memiliki kekuatan besar dan pengaruh besar di kultus roh suci di masa depan.
Mereka tidak bisa menolaknya. Penatua keempat berbisik, "Kita harus menemui wakil pemimpin ketika kita kembali." "Ya," jawab penatua ketiga. Kemudian dia berbalik ke arah orang yang berpakaian serba hitam dan berkata, "Apakah kamu Wu Yun atau Wu Yu?" Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membiarkan jubahnya meluncur ke belakang untuk mengungkapkan wajah yang sangat pucat namun indah. Jika Wu Yuhao ada di sini, dia pasti akan terkejut melihat bahwa wanita ini benar-benar identik dengan Mas Roh jahat yang telah dia bunuh beberapa hari yang lalu. "Bagaimana cara kalian mengawasi kota cahaya? Adikku sudah mati. Apakah kalian tidak tahu itu? Kalau bukan karena hubungan spiritual yang kita miliki, aku akan ditinggalkan ke dalam kegelapan dan tidak akan tahu tentang ini." Suara tajam wanita berpakaian hitam itu dipenuhi dengan dendam dan mata merah darahnya tampaknya seolah-olah ingin memuntahkan darah segar. Penatua ketiga kaget. "Kamu Wu Yu? Apakah kamu mengatakan bahwa Wu Yun sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi?" kata penatua ketiga dengan heran. Terlepas dari apakah itu dia atau penatua keempat, mereka berdua memahami kekuatan Wu Yun dengan sangat baik. Meskipun dia hanya seorang dolo jiwa 8 cincin, bahkan seorang Feng Hao dolo akan menemukan masalah saat bertarung dengannya karena roh pembalasannya yang kuat. Penatua ketiga tahu bahwa dia tidak akan bisa melawannya jika bertarung dalam jarak 100 meter. Namun, karena kekhasan jiwa bela diri mereka, Wu Yun dan Wu Yu dianggap sebagai orang yang sangat tidak normal. Bahkan di dalam kultus roh suci, tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka ditempatkan di kota biasa-biasa saja untuk memerintahnya. Ketika kota matahari terbit dipilih untuk menyandera, kultus roh suci tidak merasa yakin dengan Wu Yun sendirian. Dengan demikian mereka secara khusus mengirim Mas Xiao Tao untuk langsung mengambil alih posisi Wu Yun. Namun, kedua tetua tidak berpikir bahwa Wu Yun yang jahat dan kuat akan benar-benar binasa. Mata merah darah Wu Yu bergetar sedikit setelah melihat keheranan di mata kedua tetua. "Sepertinya kalian bukan orang yang melakukannya. Keheranan di mata kalian tidak bisa dipalsukan. Orang yang melukai saudara perempuanku masih di kota. Ayo ikuti aku." Saat dia berbicara, Wu Yun berbalik dan terbang menuju kota. 100 anggota Legiun Tran jahat yang tinggal di belakang semua membuka alat jiwa tipe terbang mereka dan mengikutinya. Tetua ketiga dan keempat juga buru-buru mengikutinya. Mereka berdua terperangap pada saat ini karena mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Wu Yu ini. Kota matahari terbit saat ini berantakan. Ada sangat sedikit orang di jalanan. Bagi warga yang tinggal di kota matahari terbit, ledakan dahsyat dan gempa bumi adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan datang. Apalagi yang bisa dilakukan orang biasa selain bersembunyi di rumah mereka dan gemetaran. Para prajurit tidak melakukan perjalanan melalui jalan-jalan, meninggalkan keheningan mematikan yang menjulang di kota. Langit sudah sangat gelap, tetapi mungkin karena cahaya yang terlalu terang dari ledakan sebelumnya, kota matahari terbit masih agak menyala. Sosok tiba-tiba melangkah dengan sangat cepat dan dia berganti jalan setiap beberapa saat. Akhirnya, dia berhenti di halaman yang agak besar. "Kiu Kiu," bisik Wu Yuhao. Setelah berpisah dengan Hecha itu, dia segera bergegas untuk bergabung dengan Nan Kiu Kiu. Dalam beberapa saat, Kiu Kiu tiba di sisi Wu Yuhao dan ditutupi oleh imitasinya yang memungkinkannya untuk berbaur dengan lingkungan mereka. "Kamu akhirnya ada di sini. Aku hampir khawatir sampai mati." Wu Yuhao bertanya, "Apakah ada gerakan di dalam?" Dan Qiu Qiu menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, "Aku khawatir karena aku belum pernah mendengar apapun yang terjadi di dalam. Bagaimana dengan sisimu? Apakah kamu bisa menyelamatkan semua orang?" Wu Yuhao mengangguk. "Aku sudah menyelamatkan mereka, tetapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri. Semoga sebagian besar dari mereka akan berhasil." Karena para sandera telah berpisah ke arah yang berbeda, sebagian besar dari mereka pasti akan melarikan diri. Dia dapat menjamin bahwa ini akan terjadi. Namun Wu Yuhao tahu bahwa rencana mereka tidak 100% sempurna. Jika satu orang ditangkap, akan sulit
untuk mengatakan apakah titik pertemuan mereka bisa tetap menjadi rahasia. Dengan demikian, mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Bagaimanapun Huo Yuhao sudah memberitahu Susansi dan sisanya bahwa sebuah kapal telah dipersiapkan untuk mereka begitu mereka mencapai pelabuhan. Selain itu, dukungan Akademi Shrek seharusnya sudah tiba saat ini juga. Tidak masalah apakah para prajurit yang mengejar dapat menemukan titik pertemuan mereka, yang terpenting adalah apakah para sandera bisa mencapai titik pertemuan itu. Mereka akan aman jika mereka bisa sampai di sana. Selain orang-orang dari Akademi Shrek yang bertugas menyelamatkan mereka, ada juga para ahli dari sekte tubuh, serta berbagai sekte dan akademi yang murid dan siswanya telah diculik. Ini adalah kekuatan yang berisi lebih dari 10 Feng Hao Dolo, serta Dolo jiwa dan Sage jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah pengawasan Kekaisaran Ryu, dan karena itu mereka tidak dapat meninggalkan kerajaan atau sekte mereka dengan mudah. Tetapi setelah menggunakan pengganti dan berbagai metode yang berbeda untuk melarikan diri dari mata-mata Kekaisaran Ryu, mereka telah melakukan perjalanan ke pelabuhan menggunakan kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan. Ini karena Yu Hao baru memberikan titik pertemuan 2 hari sebelum rencana ini dilaksanakan. Bahkan jika Kekaisaran Ryu mengetahui bahwa orang-orang ini hilang, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyampaikan berita ini dengan cepat. Selain itu, tim penyelamat dan Sandra sudah akan mulai kembali ke benua Dolo pada saat itu. Mempertimbangkan betapa tak terbatasnya dunia ini, bagaimana mungkin mereka dapat merebut Sandra kembali? Bahkan tidak perlu berbicara tentang Legiun Istruchiwa Raja Binatang. Bahkan 2 atau 3 legiun tidak akan memiliki pilihan selain melarikan diri setelah bertemu dengan begitu banyak ahli dari benua Dolo. Bahkan jika pasukan utama tiba, mereka harus bertarung di lautan, di mana Istruchiwa tidak bisa bertarung lama karena mereka harus bergantung pada alat jiwa tipe terbang. Setelah kekuatan jiwa mereka sepenuhnya habis, mereka hanya akan menjadi makanan bagi monster lautan. Pada titik ini, rencana Huo Yuhao dapat dianggap telah berhasil. Sekitar 5 menit setelah berpisah dengan Hechaito, Huo Yuhao menerima pesan terakhir melalui alat jiwa transmisi jarak jauh. Tujuannya telah tercapai dan semua alat jiwa tipe terbang yang telah mereka persiapkan telah diaktifkan. Alat jiwa tipe terbang itu dilengkapi dengan botol susu tersegel kelas 4. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan fisik sama sekali, botol susu tersegel ini akan memungkinkan mereka untuk terbang selama 2 jam. Jika beberapa ratus orang semua terbang ke arah yang berbeda selama 2 jam, bahkan beberapa ratus Istruchiwa tidak akan bisa mengejar mereka. Bahkan jika Legiun Tiranjat lebih sombong dari yang lain, mereka tidak akan berani berpisah dan mengejar begitu banyak masroh elit. Yuha merasa cukup senang sekarang. Kini ia berseru, "Ayo masuk." Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah untuk menyelamatkan Nan Shushu, lalu menyembunyikan duo ibu dan anak untuk sementara waktu sebelum kembali ke akademi setelah kekacauan ini selesai. Huo Yuhao punya cara sendiri untuk menyembunyikan mereka ketika kembali ke Shrek dengan rute yang berbeda. Halaman ini adalah tempat penatua ketiga memenjarakan Nan Shushu. Huo Yuhao merilis deteksi spiritualnya dan mengirimnya seperti jaring yang menutupi seluruh halaman. Tidak mungkin penatua ketiga bisa berada di sini. Kota matahari terbit sangat berantakan dan kakak Xiao Tao ada di sisinya. Huo Yuhao menunjuk pada Nan QQ lalu melayang ke halaman. Nan QQ dengan cepat mengikutinya dan dia juga memasuki halaman. Huo Yuhao memberi isyarat padanya lagi lalu menggunakan berbagai deteksi spiritualnya untuk memberikan pesan spiritual padanya. Aku akan menangani kedua musuh di kamar dan kamu menangani kedua musuh yang ada di halaman. Ibumu baik-baik saja. Aku bisa merasakan nafasnya. Dia hanya sedikit lebih lemah, jadi jangan khawatir. Monster-monster jahat yang ada di ruangan ini sedikit lebih kuat, namun Yu Hao masih percaya diri untuk mengurus keduanya. Baik. Nan QQ sangat gembira. Huo Yuhao menggunakan imitasinya untuk diam-diam mencapai ruang samping di sisi kiri halaman. Nan QQ menjentikan jarinya dan
sebuah batu kecil jatuh ke halaman tanpa membuat banyak suara. Hampir tanpa suara, sesosok bayangan langsung muncul di tempat batu itu jatuh. Sosok bayangan itu diikuti oleh bau busuk dan asap hijau mulai menyebar melalui daerah sempit itu. Dan Kyukyu menyipitkan matanya. Benar-benar monster jahat yang kejam. Begitu kabut kehijauan muncul, dua sosok keluar. Shohong, kau terlalu sensitif. Itu biasanya kucing atau tikus. Kenapa kau begitu curiga dengan suara kecil seperti itu? Halaman ini akan berubah menjadi racun dari bola racun korosifmu. Orang yang berbicara adalah Mas Rojat yang relatif pendek, yang memiliki wajah abu-abu dengan hidung yang lebar. Hah, Shohong mendengus jijik. Ini disebut waspada. Bukankah penatua ketiga memujiku karena kewaspadaanku menghabisi seseorang yang tidak bersalah tidak masalah. Tetapi kita tidak bisa membiarkan orang yang bersalah pergi. Siapa yang peduli kalau itu tikus atau kucing? Mau-mau, kau juga tidak bisa sesantai ini. Jika tetua ketiga tahu tentang ini, kau akan dicambuk lagi. Dan Kyukyu merasa merinding saat dia mendengar suara-suara kekanak-kanaan ini. Dia tidak bergerak karena dia sedang menunggu sinyal dari Yu Hao. Mas roh jahat di dalam ruangan itu bisa mengancam kehidupan ibunya. Tetapi dua yang ada di luar ini hanyalah seorang leluhur jiwa yang bukan sesuatu yang bisa mengancamnya. Yu Hao sudah memasuki ruangan ketika dua leluhur jiwa jahat telah bergegas keluar dari ruangan. Dia sama sekali tidak takut ditemukan karena imitasinya. Nan Xiushu dipenjara di ruang bawah tanah dan hanya dua mas roh jahat yang ditempatkan di kamar di atas ruang bawah tanah. Dia harus bergerak seperti kilat begitu dia bergerak. Saat Yu Hao tiba, dia melepaskan cincin roh putih permata. Dia mengaktifkan domain gangguan spiritualnya. Dengan cepat, Yu Hao menghancurkan kedua mas roh jahat di dalam ruangan. Saat Yu Hao bergerak, dia memberi isyarat pada Nan Kyukyu yang kemudian menggunakan kekuatan pemusnahan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Dalam beberapa nafas, dia sudah masuk tepat ke dalam ruangan. Yu Hao, bagaimana dengan ibuku? Nan Kyukyu dengan cepat berjalan ke sisi Yu Hao, bahkan tidak peduli untuk melirik mayat dua mas roh jahat. Yu Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengetuk tanah dengan kaki kanannya, dan dengan suara keras, sebuah lempengan pecah memperlihatkan sebuah lubang hitam pekat yang memiliki aliran udara redup. Ibumu di bawah sana. Pergi selamatkan dia. Kamu harus cepat. Aku akan menunggumu di luar. Dengan itu dia berbalik dan pergi keluar. Nan Xiushu masih hidup dan alasan mengapa Yu Hao tidak masuk karena dia tidak memiliki sehelai pun benang di tubuhnya. Nan Xiushu berkata pada Nan Kyukyu, mas roh jahat yang mengurungnya adalah saingan cinta ayahnya. Dan dia belum dinodai, hanya saja pakaiannya dihancurkan. Dia tidak membencinya karena memang dia salah, dan karenanya dia menjadi seorang mas roh jahat. Kini Nan Xiushu sedang dirantai. Bahkan sebelum dia diberi racun penghancur kekuatan jiwa, dia masih tak mampu menghancurkan rantai-rantai ini. Nan Kyukyu memiliki inisiatif. Dia memanggil Yu Hao, meminta bantuan. Yu Hao berkata dengan hormat saat tiba di hadapan keduanya. Halo, Senior Nan. Nan Xiushu menghela nafas pelan. Bagaimana kau bisa mempertaruhkan hidupmu seperti ini? Kota matahari terbit dipenuhi dengan orang-orang dari kekaisaran Ryu, dan bahkan ada orang-orang dari kultus roh suci. Ini terlalu berbahaya. Cepat pergi. Kalian berdua tidak akan bisa mematahkan rantai di kakiku. Yu Hao mengambil rantai itu dari Nan Kyukyu dan memeriksanya beberapa saat. Cahaya hijau giok muncul di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau giok, rantai langsung tersapu bersih. Sebelum Nan Xiushu bahkan bisa selesai berbicara, matanya melebar. Yu Hao menarik rantai itu dan segera menyimpan rantai di alat jiwa penyimpanannya. Ini Nan Xiushu benar-benar terpana. Dia secara pribadi telah mencoba memutuskan rantai ini menggunakan kultivasinya sebagai seorang dulu jiwa 8 cincin, bersama dengan kekuatan pemusnahan yang membesarkan namanya. Dan itu telah gagal.
namun Huo Yuhao dapat memecahkannya tanpa kesulitan sama sekali. Ini benar-benar tak terbayangkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.